Halo, selamat datang di Multiverse Indonesia guys. Setelah kemarin kita ngebahas trailer The Batman, kali ini kita akan bahas trailer Wonder Woman 1984 yang juga tayang perdana di DC Fandom kemarin nih. Udah ada penampilan Cheetah juga tuh yang sangat luar dalam. Buat detail-detail lainnya, yuk kita simak videonya. Eits, jangan lupa dukung kami dengan subscribe ya bagi yang belum subscribe. Dan jangan skip iklan. Oke, kita lanjut dengan trailernya. Pada adegan pertama, trailer dari film Wonder Woman 1984 ini dimulai dengan sedikit flashback dari Diana yang menunjukkan dirinya di masa lalu sedang berada di turnamen ala Amazon. Diana yang masih kecil mampu menandingi lawan-lawannya yang sudah dewasa, yang menunjukkan bahkan dari masa kecil Diana sudah ingin membuktikan kemampuan dirinya. Adegan ini disandingkan dengan adegan dirinya berlari di jalanan Washington DC. Kemungkinan adegan ini merupakan bagian yang sama dengan adegan Diana terbang menggunakan lasonya, karena jika dilihat-lihat, saat dia lari dan lompat di jalanan Washington dan saat dia terbang sama-sama terjadi di siang hari. Di adegan ini terdapat Diana yang bergelantungan ke petir menggunakan lasonya, di mana menandakan bahwa dia benar-benar adalah anak dari dewa petir itu sendiri atau Zeus. Entah apa maksud dari adegan ini, apakah sekedar pengakuan identitas bahwa Diana adalah anak dari Zeus? Atau Zeus bakalan muncul di titik tertentu dalam film. Nah, sekarang adegan ini, dan ini sepertinya memiliki satu koneksi yang sama, yaitu Dreamstone. Seperti yang mungkin kalian sudah ketahui, atau mungkin juga belum, Max Fullord yang diperankan oleh Pedro Pascal akan menggunakan sesuatu yang disebut dengan Dreamstone sebagai sumber kekuatan. Jadi, pada dasarnya, Dreamstone adalah artefak sihir yang mampu mengabulkan permintaan orang yang menyentuhnya. Dan sebagai gantinya, sesuatu akan diambil dari orang tersebut. Maka, artefak tersebut adalah alasan kembalinya Chris Trevor, Max Fullord yang berbicara di podium Presiden Amerika Serikat, dan Barbara yang dapat berubah menjadi cheetah. Pada adegan ini, tampaknya Diana dan Barbara berada di sebuah lokasi yang sama, dan jika dilihat, ada personil dari kalangan militer yang menandakan bahwa pesta ini cukup penting dan besar. Serta jika melihat reaksi mereka terhadap Barbara, tampaknya di sini dirinya sudah bersekutu dengan Maxwell atau Dreamstone itu sendiri. Seperti kita lihat, Diana baku hantam dengan beberapa penjaga gedung putih yang kemungkinan adegan ini merupakan adegan di mana Diana akan mengkonfrontasi Maxwell di gedung putih. Karena yang kita lihat, Maxwell menyebarkan pengaruhnya dari podium kepresidenan. Dan mungkin juga masih ada hubungannya dengan Diana yang berlari dan terbang menggunakan lasonya. You've always had everything, while people like me have had nothing. Nah, percakapan di adegan ini menunjukkan bahwa Barbara sangat memiliki kecemburuan terhadap Diana, yang menyebabkan dirinya sangat ingin menjadi Diana, bahkan menjadi lebih. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. Jadi, tidak heran jika kita melihat Barbara dan Max Fullord bekerja sama seperti yang terlihat pada adegan-adegan ini, di mana Barbara berada di gedung putih untuk menghentikan Diana mencapai Max Fullord. Hubungan mereka ini dipertegas saat kita melihat Maxwell dan Barbara berada di pesawat, kemungkinan pesawat pribadi milik Maxwell. Namun, seperti sebuah hubungan yang pasti ada keributannya, kemungkinan pada adegan ini Barbara membanting Maxwell ke sebuah van karena ada yang terjadi pada perjanjian mereka berdua. Atau itu hanya orang asing yang iseng dibanting oleh dia? Hahaha. And as you guys can see, kemungkinan pada adegan ini merupakan efek dari kekuatan Dreamstone yang digunakan Maxwell untuk menunjukkan seberapa kuat dirinya. Pada adegan Chris dan Diana mencuri pesawat ini, masih belum jelas kenapa dan untuk apa pesawat itu. Namun jika dilihat dari keadaan mereka yang khawatir akan ditembak karena ketahuan akibat radar, bisa saja mereka berada di pangkalan militer atau mungkin lokasi pribadi milik Maxwell. Namun yang membingungkan adalah kenapa ada ledakan petasan saat adegan itu. Siapa yang meluncurkan petasan tersebut? Bisa jadi petasan tersebut akan mengacaukan tembakan senjata anti pesawat yang akan menembak Diana dan Chris. Atau karena suatu perayaan? Jika bukan, bagaimana mereka kabur dari lokasi tersebut? Apakah mengubah pesawat itu menjadi tidak terlihat? Entahlah, mungkin saja. Nah, pada akhirnya kita melihat adegan baku hantam antara Wonder Woman dengan armor barunya melawan Barbara yang sudah berubah penuh menjadi cheetah. Jika dilihat dengan seksama, lokasi mereka baku hantam seperti berada di sebuah pulau atau sebuah hutan. Jadi, kemungkinan adegan baku hantam ini ada hubungannya dengan cuplikan antena satelit besar di sebuah pulau ini. Jika memang benar,
Nampaknya satelit ini yang digunakan Maxwell untuk menyiarkan adegan ini. Apalagi dia mengatakan citizens of the world atau penduduk dunia, tidak hanya penduduk Amerika Serikat saja di mana membutuhkan sebuah antena satelit besar untuk bisa melakukannya. Demikian beberapa breakdown yang kita susun berdasarkan informasi dari artikel luar negeri dan pengamatan kita sendiri. Sebelum kita akhiri video ini, kami ingatkan untuk berikan like dan komen jika ada detail yang kami lewatkan. Hidupkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa!